Dalam dunia pelayaran, keselamatan kapal merupakan prioritas utama yang mendasari setiap aspek desain, operasional, dan regulasi maritim. Salah satu elemen krusial yang tidak hanya menjaga keselamatan muatan, tetapi juga kru dan kapal itu sendiri adalah pemahaman tentang load lines dan stabilitas kapal. Kedua konsep ini saling berkaitan erat dan menjadi fondasi bagi pengoperasian kapal yang aman di berbagai kondisi cuaca dan laut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip load lines dan stabilitas kapal secara konsisten, industri pelayaran dapat mengurangi resiko kecelakaan laut yang diakibatkan oleh kelalaian atau pengabaian aspek teknis ini. Sebagai elemen vital dalam keselamatan maritim, load lines dan stabilitas kapal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, lingkungan, dan aset. Di episode kali ini, kita akan bersama-sama membahas pentingnya implementasi load lines dan stabilitas kapal. Lantas, apa peran BKI sebagai badan klasifikasi? Simak di Win the Ocean Podcast bersama saya, Ayumi Putri, sebagai host. Semangat pagi Mitra BKI. Mitra BKI, kembali lagi di Win the Ocean Podcast BKI bersama saya, Ayumi. Kalau di opening tadi, kita sudah menjelaskan sedikit terkait pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai load lines dan stabilitas. Pas kali nih, kita sudah kedatangan seorang tamu yang akan membahas kedua aspek tersebut. Selamat datang Mas Adam. Selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Win the Ocean BKI pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak Ayumi. Oke, baik Mas. Sebelum masuk ke pertanyaan tentang load line dan stabilitas, boleh dong kita memperkenalkan diri dulu kepada Mitra BKI yang akan menonton podcast pada hari ini, terkait pengalaman Mas dan sudah berapa lama sih bekerja di BKI dan menjabat sebagai apa saat ini? Mungkin boleh Mas dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ayumi. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk datang menghadiri acara podcast ini. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya masuk di BKI tahun 2012. Sekitar 12 tahun saya bekerja di BKI dengan background adalah engineer, di mana di 3 tahun pertama di tahun 2012 sampai 2015 saya di divisi statutoria, yang kemudian di tahun 2015 sampai 2023 saya berada di cabang Balikpapan Utama, dan kemudian di tahun 2023 sampai sekarang saya kembali ke head office sebagai engineer load line and stability. Jadi sekitar 12 tahun saya di BKI dan menggeluti di bidang load line dan stabilitas. Baik, berarti selama 2 tahun ini kebetulan bidangnya terkait load lines dan stability ya Mas? 12 tahun 12 ini. tahun. Iya, Okay. betul. Iya. Oke, berarti kalau gitu pengalaman sama pengetahuannya sudah cukup banyak ya untuk di bidang ini. Cukup lah ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di opening tadi kan kita sudah dapat bocoran kalau misalnya pembahasan hari ini akan terkait load lines dan stability. Boleh tahu nggak Mas, apa sih motivasi utama Mas Adam untuk mendalami bidang load lines dan stability ini? Stabilitas. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk load line dan stability ini sesuai dengan apa yang saya pelajari di waktu kuliah Mbak Ayumi. Jadi saya backgroundnya adalah teknik perkapalan, yang mana juga mempelajari stabilitas dan garis muat kapal. Jadi itu yang sebenarnya saya motivasi saya menjadi seorang engineer load line dan stabilitas, sehingga untuk penerapannya di lapangan itu bisa memastikan dan menjamin keselamatan kapal dari segi itu, Mbak. Oke, kan dari tadi kita sedang berbicara tentang load line sama stabilitas. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, sebenarnya load line sama stabilitas itu pengertiannya apa sih? Gitu. Baik, kalau load line itu kan sebenarnya kan garis muat ya Mbak Ayumi ya. Jadi
load line ini batasan maksimum muatan kapal, sehingga kapal ini bisa safety, Mbak. Jadi membatasi muatan kapal itu untuk keselamatan kapalnya sendiri, krunya juga untuk muatannya. Jadi fungsinya adalah pembatasan dari draft kapalnya itu. Kalau untuk stabilitas itu adalah kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula, di mana kapal ini terkena gaya internal kapalnya itu sendiri ataupun eksternal. Jadi sehingga kapal ini bisa kembali ke posisi stabilnya, posisi nolnya ketika terkena gaya dari luar ataupun dari internalnya itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya secara ringkas dan secara gampangnya adalah load line itu berat maksimal yang dapat ditampung oleh kapal agar dia tetap berada sesuai draft yang sudah ditentukan pada kapal ya, supaya kapal itu tidak tenggelam. Safety. Okay. Dan mungkin untuk stabilitas sendiri berarti kemampuan kapal untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Iya. Ya, betul ya, Mas, secara ringkas ya. Lalu untuk load line sendiri, Mas, apakah ada peraturan spesifik terkait load line, terutama pada IMO gitu misalnya, Mas? Baik, kalau aturan terkait dengan load line itu kita mengacu pada International Load Line Convention 1966 yang mana sekarang sudah dimodifikasi atau diamandemen protokol sesuai dengan protokol 88 itu untuk aturan yang internasional. Untuk aturan yang dalam negeri kita memakai aturan peraturan menteri PM 39 tahun 2016. Sebenarnya ini adalah amandemen dari peraturan-peraturan yang terdahulu yang dulu kita sebut sebagai PGMI 86, selanjutnya dirubah menjadi KM3 tahun 2005, dan yang sekarang yang terbaru adalah PM39 tahun 2016. Jadi dua ini yang kita pakai sebagai pemeriksaan dokumen ataupun gambar yang ada di divisi persetujuan rancang bangun. Satu untuk internasional adalah Load Line Convention 1966 Protokol 88, dan yang dalam negeri adalah PM39 tahun 2016. Oke. Berarti dua peraturan tersebut yang diadopsi ya Pak oleh BKI untuk penerapannya di lapangan. Benar. Sebagai acuannya dari dua regulasi tersebut ya, betul? Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk load line sendiri, apakah ada kriterianya gitu, Mas? Misalnya setiap wilayah ada ketentuan load line yang berbeda gitu? Kalau untuk wilayah, sebenarnya kalau di load line itu ada pembatasan secara zonasi, itu adalah musimnya, Mbak. Oh, musim. Jadi kalau untuk musim tropis itu pemberlakuannya di daerah yang negaranya atau wilayahnya yang bermusim itu. Ada lagi musim yang namanya summer, ada juga yang winter, dan yang terakhir adalah winter North Atlantic. Jadi nanti dari garis muatnya itu dibedakan per musimnya. Nah, kalau itu internasional. Namun kalau yang dalam negeri kita hanya dua saja, yaitu yang di air laut dan di tawar, karena untuk PM39 tahun 2016 ini hanya mengatur di perairan Indonesia saja, yang mana notabene-nya adalah musim tropis. Oke, berarti untuk kapal-kapal yang hanya berlayar domestik wajibnya memenuhi dua standar untuk draft itu sendiri ya, Mas, untuk load line-nya. Ya, tapi ada draft air laut dan air tawar ya. Oke, baik. Tapi untuk kapal yang internasional berarti ada 4 ya, Mas, tadi untuk tanda dari draftnya itu ya, sendiri ada untuk load summer, lines. tropical, winter sama winter North Atlantic. Selain itu juga ada namanya pengurangan akibat density dari perairan tersebut. Misalkan air laut sama air sungai itu kan density-nya berbeda. Nah, itu nanti ada perbedaan pengurangan lambung timbulnya atau garis muatnya atau load line-nya itu sebesar
density tersebut. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kalau misalnya tanda dari lot line tersebut itu kan nanti ada kayak garis gitu Ya, kayak Mas di kapal. itu kalau Posisinya itu namanya plimsoll mark ya. Iya. Jadi plimsoll mark itu keluaran atau produk dari garis muat itu tersendiri ya, aturan garis muat itu tersendiri ya. Jadi letaknya berada di midship, di tengah kapal. Kalau untuk internasional mengacu pada lot line convention itu ada semacam bentuknya semacam garpu ya Mbak ya. Garpu seperti garpu gitu kan, ada 3 gitu kan. Yang pertama yang di atas adalah tropical freshwater, itu posisi di mana musim tropis dan berlayar di sungai atau density-nya 1. Selanjutnya di bawahnya ada namanya freshwater, jadi dia berlayar di musim summer, di wilayah summer, tapi dia berlayar di sungai. Selanjutnya adalah summer. Summer itu tandanya kapal itu berlayar di musim summer, tapi di air laut. Bawahnya lagi ada namanya winter, itu berlayar di negara atau wilayah musim dingin. Selanjutnya adalah winter North Atlantic. Jadi itu untuk internasional. Namun kalau untuk dalam negeri atau PM39 itu cukup air tawar sama air laut saja. Jadi T sama L. Kan lot line ini kan salah satu persyaratan yang penting ya, terutama untuk keselamatan dari kapal dan apa yang ada di dalamnya itu sendiri. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan terutama untuk oleh pemilik kapal agar bisa mendapatkan sertifikat lot line? Baik, yang pertama persyaratannya adalah kalau di BKI ya, itu pemeriksaan gambar. Jadi gambar-gambar terkait dengan konstruksi, jadi sama terus lagi permesinan, terus stabilitas itu disubmit di BKI dulu dengan melampirkan permohonan kelasnya ya. Nanti di permohonan kelas itu dipilih sertifikat apa yang diminta, sertifikat internasional ataupun nasional, ILLC ataupun PM39. Nanti dari gambar-gambar tersebut kita periksa apakah dari segi konstruksi dan stabilitas itu masuk di draft yang dia inginkan. Kalau dari desain itu sudah memenuhi dari draft desain itu, maka nanti kita akan hitung perhitungan mengikuti apa yang dia minta. Kalau dia minta ILLC, kita hitung freeboardnya ataupun garis muatnya atau lot line-nya itu sesuai dengan ILLC. Tapi kalau permintaan dari pemilik itu adalah PM39, maka kita hitung sesuai dengan PM39 tersebut. Nah, nanti dari situ kita terbitkan namanya instruksi pemasangan garis muat. Jadi instruksi pemasangan garis muat itu seperti tanda plimsoll mark yang harus dipasang di atas kapal. Jadi plimsoll mark itu nanti akan dipasang di lambung kapal bersama dengan disaksikan bersama dengan KSOP dan surveyor BKI. Namun dalam pemasangan itu sebelumnya harus dipastikan juga item-item yang ada di atas kapal, item-item lot line seperti opening, bukaan-bukaan yang ada di atas kapal harus memenuhi semuanya persyaratan dari lot line tersebut. Bukaan-bukaan apa itu? Buka-bukaan seperti tinggi ambang pintu, ventilator, terus tinggi ambang palkal jika ada. Selanjutnya adalah tinggi ambang small heads sampai dengan scupper discharge, itu harus dicek semuanya memenuhi dari ketentuan garis muat tersebut. Nah, setelah itu dari pemasangan lambung dan plimsoll mark tersebut nanti akan dikeluarkan
sertifikat sementara garis muat. Nah, itu nanti penerbitan sertifikat garis muatnya itu dilakukan di cabang BKI. Nanti setelah 3 bulan akan diterbitkan sertifikat permanen yang akan diterbitkan di divisi survei head office. Itu sih tahapannya. Jadi lumayan panjang ya, agak Mas? Panjang iya, memang. Prosesnya. Karena dari segi konstruksi, dari segi stabilitas harus dijamin dulu apakah dari draft yang ingin diterbitkan itu atau ingin dicapai itu harus terpenuhi dulu. Jadi harus dievaluasi, diperiksa kondisi draft konstruksi dan draft stabilitas. Nah, itu yang harus dipenuhi dulu. Oke, baik. Nah, dari tadi kan kita sudah berbicara nih, Mas, terkait load lines dan agak menyinggung sedikit terkait stabilitas. Kira-kira apa hubungan load line dan stabilitas, dan bisa dijelaskan juga stabilitas itu seperti apa penerapannya dari di dalam kapal? Jadi seperti sebelumnya yang saya sampaikan, jadi item load line ini diterbitkan atau produknya itu adalah Plimsoll Mark atau sertifikat garis muat. Itu juga harus memenuhi dari aspek konstruksi dan stabilitas. Jadi kalau misalkan stabilitas ini tidak terpenuhi, maka sertifikat garis muat pun juga tidak akan bisa terbit, Mbak. Jadi saling berhubungan. Jadi stabilitas itu komponen utama dalam penerbitan garis muat atau load line. Sedangkan stabilitas itu sendiri itu kita mengadopsi aturan internasional juga, itu namanya Intake Stability Code yang mana produk dari IMO. Selanjutnya kita juga punya aturan dalam negeri kita, itu kita sebut peraturan menteri juga PM 44 tahun 2021. Nah, itu landasan kita dalam pemeriksaan stabilitas kapal. Ada juga namanya Damage Stability, itu kita mengadopsi aturan internasional dan nasional juga. Untuk internasional kita tergantung dari tipe kapalnya. Kalau tipe kapalnya adalah penumpang, kita mengacunya adalah sesuai dengan SOLAS. Sedangkan kalau untuk tanker itu MARPOL. Nah, kalau untuk dalam negeri kita mengadopsi sama PM 44 tahun 2021. Jadi itu sih kalau hubungannya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, Mas, apa rencana BKI di masa depan dalam mengembangkan layanan terkait load line dan stabilitas? Baik, mungkin saya bicara terkait dengan stabilitas ya, Mbak ya, karena sesuai dengan sidang IMO yang sebelumnya itu sampai saat ini kita masih memakai aturan Intake Stability yang masih first generation, yang mana stabilitas kapal ini ditinjau masih dalam keadaan air tenang. Nah, dari situ faktor eksternalnya itu hanya faktor cuaca saja, atau kita sebut kriteria cuaca saja. Nah, kedepannya ini ada namanya second generation Intake Stability, yang mana ini nanti akan dipengaruhi oleh gaya eksternal kapal seperti arus, ombak ataupun gelombang. Nah, ini tantangan kita ke depan untuk mengadopsi aturan itu dan diterapkan di perairan Indonesia. Itu sih. Nah, Mitra BKI, lewat podcast singkat hari ini kita jadi lebih menambah wawasan terkait keselamatan kapal, yaitu terkait load lines dan stabilitas kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku baik internasional maupun nasional. Nah, Mitra BKI, untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut terkait load line dan stabilitas dapat langsung menghubungi email kami di pad@bki.co.id
atau cs@bki.co.id. Baik, terima kasih Mas Adam atas waktunya dan perbincangan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di episode selanjutnya. Untuk rekan-rekan mitra BKI, jangan lupa untuk selalu tonton terus podcast kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BKI. Terima kasih.